Yes, this is it. Kita bakal langsung masuk saja ke dalam match yang pertama untuk ronde pertama di hari ini. Bermuda, let's go. Langsung kita terbang dan meluncur. Pesawat sudah mulai hadir dari Kapten menuju ke arah observatory nih, Pong. Oke, baik Kodok, kita bakal melihat teman-teman ladies kita yang bakal bertanding pada hari ini, dimana kita bakal melihat grup A versus B terlebih dahulu di round yang pertama tentunya. Kalau lu lihat di bagian Sentosa sudah ada tim laki yang mencoba menguasai satu kepulauan tersebut, sementara Blue Zone-nya apakah bakal coba disilas oleh teman-teman dari tim Soloko. Dan sementara kali ini di arah Bima Sakti bakal ada dua tim yang saling baku hantam juga, dan sementara juga di bagian Mil tentunya masih ada teman-teman dari tim lainnya. Tapi kan ini BRS yang mungkin yang bakal terjadi early fight-nya di bagian arah Bima Sakti nih, Bayu. Waduh, nih BRS berani-beraninya langsung bener aja dihajar oleh kawan-kawan dari PBM dan mendapatkan first blood dari seorang Lisna dengan begitu cepat. Sayang sekali speed up yang terlalu jauh. Ya bagus untuk kawan-kawan dari BRS Alliance sehingga mereka harus kehilangan satu membernya kali ini. Bipo harus dipulangkan terlebih dahulu, tapi masih ada 3 anggotanya yang siap untuk membalaskan dendamnya. Tapi ini bakal menjadi cukup sulit karena yang gua tahu 3 lawan 4 dengan keadaan split up 1-1-1 ini sangat rentan banget untuk dirush ya, Pong ya. Iya, tentunya dengan kayak gini BRS menurut gue cukup kesulitan dengan menghadapi tim BBM yang udah lebih unggul dari segi jumlah playernya. 4 player yang masih tersisa dari tim BBM harus lebih pede untuk melakukan tim fight ya ke arah teman dari BRS yang hanya tersisa 3 player. Tapi sementara JJ dan kawan-kawan belum memiliki resource yang cukup juga untuk melakukan rasa tersebut. Seperti JJ kali ini, nyaris saja terkena down, terkena damage yang sangat sakit dari seorang JJ, tapi bisa bertahan. Dan sementara Alena kali ini mencoba untuk bergerak sedikit ke bagian kanan, mencoba untuk mencari posisi yang gampang untuk melakukan pick off terhadap teman-teman dari PBM. Sementara Mica kali ini dengan AC80-nya masih coba untuk menahan di bagian rumah sabun, tapi belum melakukan eksekusi lagi terhadap teman-teman dari PBM yang masih coba untuk bertahan di bagian rumah L tersebut kali Bayu Kodok. Yes, nih masih dengan tempo yang sama sesuai dengan prediksi yang analis kita sebut gitu kan, Haji Seven, dimana eksekusi dari para tim ladies ini biasanya rentan terlalu lama. Padahal kalau kita ingat-ingat PBM juga udah cukup unggul, tapi balik lagi keraguan-raguan terjadi di antara mereka, bahkan entah keraguan-raguan atau respect gitu kan, karena dari BRS Alliance juga emang tim yang nggak bisa diremehkan, salah satu tim yang cukup mumpuni juga. Tapi kalau kita lihat, kita bakal berpindah terlebih dahulu ke arah MSG Tangerang kali ini yang langsung coba menghajar Lunanera, di mana Mila yang coba keluar dari area Mil tidak akan dibiarkan cabut dengan begitu mudah, langsung coba ditumbangkan dengan begitu cepat. Datang bala bantuan dari bawah, ya ampun itu menumpuk banget, 2 orang menerima damage cukup banyak. Setup keluar sedikit terlambat, tapi nampaknya tidak akan bisa berbuat banyak. Ola yang coba membackup dari jarak yang cukup jauh kali ini, masih terus berusaha untuk membantu teman-temannya, tapi Sesa udah sampai ke arah depan kali ini dengan penggunaan satu lainnya kali ini bakal coba dipasang terlebih dahulu. Tapi di sisi lain Vira berhasil mendapatkan satu, bahkan Cindy-nya pun harus tumbang karena masuk sendirian tanpa adanya backup sama sekali. 3 lawan 3 akan terjadi ya, Pong. Iya, tentunya Lunanera mencoba untuk menjadi pendatang kali ini cukup kesulitan, tapi nampaknya Max kali ini malah yang terpojok. Bakal dibagi tim fight kali ini Lunanera, Baby lebak terlalu, dan ternyata Max MSG Tangerang harus tumbang di tangan tim Lunanera. Begitu juga dengan tim BRS yang tadi di Bima Sakti juga harus pulang di posisi ke-11. Artinya udah ada 2 tim ladies kali ini yang sudah kembali ke lobby terlebih dahulu. Sangat disayangkan sekali teman-teman dari tim Max MSG ketika mereka melakukan tim fight. Mereka tadi mencoba untuk keluar dari drop point mereka dari Mil, dan ternyata ketika mereka mau rotasi ke area Riverside harus bertemu dengan tim Lunanera, dan mereka ketika udah berhasil mendapatkan 1 player, tapi ternyata teman-teman dari tim Lunanera lebih siap untuk melakukan fight back tersebut yang membuat tim Max MSG Tangerang harus pulang ke lobby terlebih dahulu. Baik, Kodok. Aduh, sayang banget ya, sangat disayangkan, dimana tadi ternyata ada pergerakan yang memang terlalu terburu-buru juga dari MSG Tangerang, padahal mereka udah sempat unggul 1 anggota, tapi setup yang terlalu terburu-buru nggak bagus juga untuk mereka, sehingga Lunanera mampu mengeksekusi dengan cukup baik. Tapi kita beralih tadi ya, dimana kawan-kawan PBM ternyata berhasil menguasai Bima Sakti secara utuh terhadap kawan-kawan dari arah BRS yang memang udah kehilangan 1 anggotanya. Kesabaran yang mereka kumpulkan itu membuahkan hasil yang cukup bagus, karena yang gue lihat cuma kehilangan 1 anggota gitu kan, tapi lu bisa ngedapetin 4 poin eliminasi sih udah cukup menguntungkan gitu kan. Dan sekarang
kita beralih terlebih dahulu ke sudut pandang yang lain, di mana Graveyard bakal coba diisi oleh kawan-kawan dari Saint Spartan ya. Iya, ini dia Saint Spartan Harvey masih dengan roster yang sama. Mereka mencoba untuk melakukan looting di bagian area Graveyard. Kali ini udah mendapatkan beberapa resource yang cukup menurut gua, seperti dari seorang Moon udah mendapatkan SKS dan juga M114. Sementara Putri, salah satu ex-player dari tim Island of God kali ini udah bergabung dengan tim Saint Spartan tentunya. Dan kalau lihat juga kita bakal move ke bagian Dream Name Village. Ada teman-teman dari tim Soloko bertemu dengan tim Soloko. Kali ini terjadi perang saudara tentunya, yang dimana kali ini tim OTD yang mengetahui teman-teman dari tim Soloko di dalam mereka mencoba untuk menjegat pintu keluar teman-teman dari tim Soloko untuk keluar dari Pulau Rinam tersebut. Tapi kita bakal pindah dulu ke bagian observatory dari arah Eko dan juga Sains yang bakal bertemu nih Bayu Kodok. Wow, ini dia pertemuan yang tidak disangka-sangka. Putri ternyata langsung coba masuk ke arah kandang dan dihajar oleh seorang Merch. Pasti dia bakal coba ditumbangkan, dipulangkan dengan begitu cepat. Kehilangan satu anggotanya, Saint Spartan Harvey harus lebih berhati-hati kali ini. Tapi Eko Brille siap memberikan serangan kejutan lainnya, di mana 4 anggota masih berada di sisi bawah. Dan ini bakal menjadi ajang pembuktian siapa penguasa observatory, karena Eko Brille adalah salah satu tim yang menurut gue juga cukup kuat. Kita tahu pengalamannya sekarang pun sampai ke arah Divisi 2 itu bukan pengalaman yang mudah pastinya. Dan kira-kira Saint Spartan Harvey akan sejauh mana mereka bertahan, karena posisinya udah benar-benar terkunci. Kalau mau cabut dengan penggunaan satu launchpad juga itu bakal jadi cukup berbahaya. Posisinya bakal terbuka dan enak banget untuk diajar oleh kawan-kawan dari Eko Brille. Bahkan sekarang udah terdengar suara tembakan di mana setup glue wall bakal coba dilakukan terlebih dahulu oleh seorang Aca. Kali ini masih ada suara-suara tembakan juga diserang Asuna dengan peran satu usinya bakal coba dihancurkan berkali-kali. Gak ada glue wall yang cukup mumpuni, harus mundur terlebih dahulu dan serang Aca. Coba untuk mengulur waktu agar teman-temannya bisa repositioning terlebih dahulu. Bener aja teman-temannya udah bergerak ke arah belakang, bakal menjadi pengalih perhatian terlebih dahulu dari seorang Aca. Tapi Eko Brille juga bakal coba untuk regroup, gak mau terpisah, gak mau terpick off. Mereka harus segera bersatu nih ya Pong ya. Iya tentunya teman-teman dari tim Saint Spartan Harvey mencoba untuk bertamu ke arah observatory, dan mereka ternyata yang harus kehilangan seorang Putri. Dan sementara Eko nampaknya tergocek dengan pergerakan dari tim Saint Spartan. Mereka kira Saint Spartan bakar ke arah Mill, dan ternyata Saint Spartan rada muter cukup jauh, tapi udah kelihatan. Nampaknya udah kelihatan seorang Mars kali ini mencoba melakukan tembakan lagi ke arah teman-teman dari tim Saints juga. Dan ternyata kita bakal melihat di arah bagian Clock Tower kali ini teman-teman dari tim RF yang bakal menemukan tim solo ke Yurbay udah mencoba untuk memberikan info ke teman-temannya, karena ada satu tempat di area tertentu dan baru saja Yurbay nampaknya mengalami sebuah kesulitan ketika mengendarai mobil. Dan sementara kita bakal kembali di observatory. Eko bakal menemukan tim Saints. Nampaknya Rahel melakukan jumpsuit dengan Max Servan-nya. Seorang Aca kali ini masih bisa bertahan. Ini telah digunakan seorang Rahel, salah satu player terbaru dari tim Eko. Tapi kita lihat Rahel melakukan by one, berhasil langsung knock dan seorang Aca. Sementara Moon dan juga Leta bakal dibantu cabut, begitu saja meninggalkan seorang orang temennya yang terkena down. Mers dan kawan-kawan gak bakal ngasih nafas untuk ke arah tim Saints kali ini. Moon bakal di spray kali ini. Leta cukup sekali juga masih bisa bertahan dari sebuah global, tapi ternyata Ega mencoba untuk maju posisi bergerak depan. Hati-hati Ega dengan SM8-nya, tapi cukup berbahaya. Skylar coba digunakan, tapi ternyata Ega Aleta kali ini yang berhasil dijatuh oleh seorang Mers. Terus satu lagi dari tim Saints Spartan Harvey bakal berdiras langsung oleh seorang Ega menggunakan 90-nya, tapi Ega masih menunggu momen yang tertentu. Kita lihat kali ini satu gol di pop out. Sementara Ega bakal dibantu oleh Sajar, nampaknya Ega bakal terjatuh, dan ternyata Saints Spartan Harvey harus tumbang di posisi ke-10 Bayu Frog. Ya sebenarnya kalau kita ngomongin Saint Spartan dari segi moving coba menggoceknya tadi cukup pinter ya, sehingga ada satu pengalih perhatian yaitu Aca, membuat space agar kawan-kawannya bisa repositioning. Yang gue pikir mereka bakal repositioning untuk cabut keluar dari observatory ke arah depan menuju ke arah Graveyard, tapi nyatanya enggak, mereka menuju ke belakang. Dan pada saat mereka menuju ke belakang pegunungan itu terlalu open field, itu gue rasa Saint Spartan udah tumbang ya dari situ ya. Dari keputusannya itu udah pasti tumbang. Kenapa? Karena kawan-kawan dari Eko Brille ini nggak bakal ngasih kesempatan sama sekali, nggak dikasih nafas sama sekali, diburu abis, bahkan sampai dikejar sampai ke ujung gitu kan. Artinya kalau tadi coba menuruni gunung ke arah Graveyard itu masih ada sekitaran 1 atau 2 obstacle yang bisa dimaksimalkan, masih tetap bisa memberikan perlawanan. Tapi kalau udah posisinya high ground versus low ground seperti tadi, apalagi open field nggak ada obstacle sama sekali, itu udah pasti
end agak sulit untuk kawan-kawan dari Saint Spartan Harvey. So, udah kehilangan 3 tim kali ini kita. Masih ada 9 tim dan juga 34 orang. Dimana kalau kita perhatikan juga di sekitaran Clock Tower udah ada 4 tim yang akan saling bersinggungan ya Pong ya. Iya, kita lihat zona kedua lebih bergerak ke bagian kiri dari map Bermuda tentunya. Artinya yang cukup diuntungkan adalah teman-teman yang berada di area Hangar, Clock Tower dan juga Remnant Village. Menurut gue cukup diuntungkan dari segi posisi zona di sekarang ini. Tapi kalau kita melihat di area Hangar ternyata Eko Brili masih haus darah kali ini tentunya masih mencari kill. Berhasil mendapatkan 1 player terega mulai SM8-nya. Masih pick off kali ini 5 poin eliminasi berhasil didapatkan oleh teman-teman dari tim Eko. Berhasil memotong rotasi tim solo dari Ega. Hati-hati, satu pergerakan yang salah tapi nice banget respon global ya. Tapi nampak kali ini Ega udah nggak ada backupan lagi. Tapi di atas tampaknya Rahel mencoba untuk backup Ega dengan cepat. Kali ini mencoba untuk maju ke depan dari seorang Merc. Soal reviving Asuna mengalihkan, mencoba untuk melakukan duel dengan mini Yuzi-nya dan juga double Vector. Maju ke depan di mana Fanny harus terkena knockdown di tangan seorang Asuna. Asuna kali ini langsung mendapatkan poin killnya, 7 poin eliminasi. Emot-emot dulu langsung dikumpulkan oleh teman-teman dari tim Eko Brili Bayu. Wow, Eko Brili komitnya, disiplinnya bener-bener rapi dari setiap movingnya. Dari seorang Ega menjadi orang yang paling berani, bukan tanpa alasan karena memang backupan dari teman-teman 100% on a point. Gak pernah terlambat, selalu berada di belakang dari seorang Ega. Sehingga 1-2 player yang terkena dan di area depan itu masih tetap bisa dibangunin juga. Tapi kali ini kita bakal beralih terlebih dahulu, dimana kawan-kawan yang besar bakal coba ratakin ke arah Lucky Lob juga. Bakal coba dihajar juga kali ini sama seorang Dila dengan menggunakan satu skarnya. Langsung coba dihajar juga dengan beberapa tembakan lainnya. Tapi setup global dari seorang Onana kali ini masih coba berusaha untuk berlari terlebih dahulu. Tapi hanya berlari mengejar impian yang mana harus tumbang di tangan seorang Dixbay kali ini. Sayang sekali harus kehilangan 1 anggotanya. Dan lagi 3 orang tersisa harus coba bersembunyi di pondok-pondok kecil nih ya. Iya, luar biasa banget. Ain dari teman-teman dari tim Indo Starlight Chorus berhasil langsung nge-finish 1 player dari teman-teman tim Lucky. Dan sementara Indostar kali ini mendapatkan 1 kompon yang menurut gue cukup enak banget. Mereka tinggal ngamanin kompon tersebut. Gimana cara mereka bisa bertahan jika ada juga musuh yang nabrak mereka. Kita lihat di menit ke-12 di zona yang kedua, tim Eko menjadi pemimpin dengan ada 7 poin kill yang mereka dapatkan. Lalu ada Luna Nera mendapat poin kill dan juga PBM dengan 4 poin kill juga. Dan artinya kali ini kita hanya melihat ada tim MSG dan juga Alien dan juga teman-teman dari tim Saint Spartan Harvey yang harus tumbang terlebih dahulu. Tapi it's okay, mereka masih bisa memperbaiki hal-hal atau kesalahan mereka di game kali ini nanti di game selanjutnya. Dan kita lihat kali ini zona kedua bakal berpindah menjadi zona yang ketiga. Dan kalau lihat kali ini cukup berpihak ke bagian Hangar. Dan kali ini menurut gua zona cukup diuntungkan untuk teman-teman dari tim Eko Brili Bayu. Yes, diuntungkan pastinya karena memang mendapatkan juga beberapa circle yang cukup nyaman gitu kan. Tapi kita melihat udah ada yang harus moving dari teman-teman yang bermain di Clock Tower, nggak bisa menahan terlalu lama kali ini. Tapi yang gue lihat-lihat ya ini dari ke-9 tim yang tersisa tuh mereka bener-bener menahan diri. Mereka bener-bener sabar banget gitu kan. Tapi ini dia dari Awas Luna ya. Ada Kincah, Cece, Jesse dan juga Nut-Nut. Not-Nutnya nggak main ternyata ya. Yang main Nut-Nutnya ya. Nut-Nutnya yang main, Not-Nutnya mungkin lagi halangan. Kalau aja kita lihat di zona yang ketiga kali ini. Posisi zona berada di bagian Hangar tentunya. Sementara tim RF dan juga ketiga tim dari Clock Tower menurut gue bakal cukup sulit ketika ingin masuk ke dalam circle selanjutnya. Yang dimana mereka juga harus berhadapan dengan tim OTD yang udah mengamanin zona terlebih dahulu. Tapi sementara RF kali ini mencoba untuk masuk ke dalam circle perlahan tapi pasti mengamankan 1 rumah Harry Potter. Sementara dari tim EVOS Luna juga udah mulai bergerak dari Jesse dan kawan-kawan. Kali ini Yorbai dari kejauhan udah memantau pergerakan teman dari tim EVOS. Dan sementara PBM apakah bakal melakukan kali ini melakukan team fight ternyata dengan tim OTD tentunya dari teman dari tim PBM yang dimana JJ kali ini yang terknockdown di tangan tim OTD tapi di steal kill oleh teman-teman dari tim RF tentunya. Dan sementara tim OTD Soloco belum berhasil mengumpulkan 1 poin killnya dan mereka mencoba untuk bertahan di 1 kompon mereka memiliki sekarang Bayu. Yes, masih coba bertahan terlebih dahulu, masih coba bersembunyi terlebih dahulu, nahan diri pastinya. Dan ternyata yang gue lihat-lihat ini terjadi penumpukan sekitaran 4 tim. Kalau sampai pecah war kali ini, yang sangat-sangat dirugikan adalah tim 3. Kawan-kawan dari PBM bakal berantakan banget. Kenapa? Karena berada di pusat kericuhan pastinya. Dan ini nggak bagus untuk mereka.
Jadi harus segera keluar dari sini, harus coba mencari informasi terlebih dahulu. Tapi kita beralih nampaknya. Karena EVOS sudah kehilangan satu anggotanya, but it's okay, no problem. Tapi yang problem adalah circle-nya. Makin mojok, makin jauh. Ternyata di jalan keluar, di pegunungan keluar Rim 6 Village kali ini ya. Dan ternyata udah terdengar juga itu ada tembakan-tembakan dari tim 3, tim 4, dan juga tim 12. Yang pastinya cukup merepotkan. Tapi beberapa tim juga lebih memilih objektif aja. Gila, ini bener-bener solid banget dari masing-masing tim ya, karena benar-benar masih ada 9 tim padahal kita udah melewati 2 circle sekaligus tapi masih belum ada yang tumbang. Dalam artian semuanya sadar mainnya cuma 2 hari, main objektif harus dimaksimalkan. Kalau emang bisa nahan placement, tahan sebisanya, dan lucky sesuai namanya, benar-benar beruntung circle karena mereka padahal tadi di ujung banget gitu kan. Dan Lucky Love 2 orang coba melakukan satu split up. Eko langsung gak berani. Udah ada satu setup juga serangan masuk ke serangan Yanca yang pasti bakal diburu sama 4 orang sekaligus. Tapi masih ada setup keluar. Bakal coba mengeluar waktu sebisanya. Tapi menunggu waktu. Glue Wall masih ada. 2 lagi. Coba di pop up. Nahan diri terlebih dahulu. Siap untuk dilawan. Bakal coba dikacangin kan? Enggak, dihancurkan pastinya. Langsung coba dihajar. Udah ada lempar-lempar granat juga. Masih terbantul. Setup Glue Wall masih terus dilakukan. Tapi nampaknya 2 anggota dari laki-laki masih memberikan bantuan. Dan ternyata titik lain udah ada yang tumbang. Dalam Gorora benar tumbang di pos titik 9. Begitu cepatnya. Tuh, dan juga Karyasin gak bisa membantu karena terlalu berbahaya. Langsung beralih lagi. Granate bakal coba dibuka. Eko kali ini bakal memanas sekali. Langsung coba mengejar ke arah kawan-kawan dari Lucky. Tetap keluar bakal coba dilakukan. Tapi di sisi lain ternyata dari juga harus tumbang. Bakal bisa bertahan kali ini. Lucky Love harus menghilang di posisi ke-8. Ya, 10 poin kill didapatkan oleh teman dari Eko Brilli. Luar biasa banget permainan mereka di game yang pertama pada hari ini. Kita bakal melihat 6 tim tersisa. Tentu ya, zona berpihak terhadap teman-teman dari tim Indostar Layer kali ini. Mereka bakal mencoba untuk menghajar siapapun yang masuk ke dalam zona. Dan kalau lihat juga IDS udah mulai memasang UAV village-nya untuk mencari info di manakah posisi-posisi musuh yang tersisa. Tapi kalau lihat kali ini Dixby tentunya mencoba untuk bertahan di bagian rumah kayu. Tapi ternyata di sisi lain RF Axios harus tumbang di posisi ke-6. Tapi sementara EVOS Luna sedang melakukan invite kan tim OTD yang dimana OTD Jesse mendapat seorang not. Dan ternyata EVOS Luna harus tumbang di posisi ke-5. 4 tim tersisa. OTD Soloko mulai maju ke depan. Jesse kali ini mencoba untuk bertahan di balik sebuah gol yang udah dia pasang kali tentunya. Dixby terus spray ke arah global tersebut tapi belum membuahkan hasil apapun. Dan sementara zona ke-5 bakal menyusup menjadi zona ke-6. Tentunya tim fight-nya bakal pecah di zona yang terakhir nih Bayu. Bakal pecah pastinya. Udah ada benar-benar setup yang luar biasa dari kawan-kawan Indostar. Tapi nampaknya Eko Brilli masih pede dengan kekuatan yang cukup solid kali ini. Masuk ke 4 orang terlebih dahulu. Tapi lo lihat ternyata granat dari Marcel. Berhasil berbahaya 3 orang dari Eko. Tersisa Mark sendirian. Mereka yang rotasi bersamaan. Di counter dengan 1 granat. Ampun harus tumbang. Dan harus puas di posisi keempat. Sayang sekali 3 tim tersisa kali ini. Bakal dicari lagi. Karena kalau kita lihat sudah ada yang bersebelahan. Langsung masuk dari serang di sana. Tapi di selain dari serang dan juga bola bakal coba bertahan. Dapat vektor refleks serang dan ternyata mereka juga. Has granat bakal dibuka. Bola terkadang di sana. Dulu Cel gak berani. Tapi sayang sekali Luna dari juga harus tumbang kali ini. 2 tim tersisa. Bakal coba diputerin lagi. Sudah keluar. Langsung coba melakukan satu revamping terlebih dahulu. OTD Soloko masih cukup solid dan juga sabar. Dan pastinya dengan 1 anggota tersisa, ini seharusnya gak bakal tidak mana-mana dari serang Cleo. Ditungguin, zonanya udah semakin mengecil dan tidak akan bisa berbuat banyak. Palanya nongol, langsung coba dihajar dan ini dia OTD Soloko berhasil mendapatkan